Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Rahmayuni, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik notaris. Yaitu yang pertama, sejarah notaris. Sejarah lembaga notaris ini dimulai pada abad ke-11 dan 12 di pertengahan pusat perdagangan di Italia. Pada abad ke-13, notaris ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian pada abad ke-14, lembaga notaris ini mengalami kemunduran diakibatkan oleh terjadinya tindakan dari beberapa penguasa ketika itu. Pada permulaan abad ke-19, lembaga notaris ini sudah mencapai atau sudah meluas ke berbagai negara, yaitu tentang pengertian notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Landasan hukum untuk jabatan notaris ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dan untuk selanjutnya yaitu etik notaris. Kode etik notaris ini sudah diatur dalam Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Dalam kode etik tersebut terdapat kewajiban, larangan maupun sanksi serta penegakan hukum. Notaris yang menjalankan jabatannya selain mengacu kepada undang-undang, juga harus bersikap sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Kemudian, para notaris yang telah berpraktek di Indonesia harus bergabung dalam suatu organisasi yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia atau INI. Ikatan ini merupakan tempat wadah satu-satunya organisasi profesi yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu etika pribadi notaris. Etika pribadi notaris ini yaitu yang pertama, berjiwa Pancasila, taat kepada hukum sumpah jabatan, dan memiliki bahasa Indonesia yang baik, memiliki perilaku profesional, dan mengikuti pembangunan nasional yang di dalam bidang hukum, dan menjunjung tinggi kehormatan notaris. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang penegakan notaris. Adapun syarat-syarat dalam pengangkatan notaris adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit minimal 27 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan yang keempat, memiliki berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang sastra 2 kenotariatan dengan gelar magister kenotariatan. Dan yang kelima yaitu telah menjalani magang atau telah bekerja sebagai karyawan notaris kurang lebih selama 12 bulan secara berturut-turut. Kemudian yang keenam yaitu tidak tercatat sebagai pegawai negeri atau pegawai negara atau sebagai advokat dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang pemberhentian notaris. Jika seorang notaris ini diberhentikan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, meninggal dunia, dan yang kedua telah berumur 65 tahun lebih, dan yang ketiga karena pemerintah sendiri untuk diberhentikan sebagai notaris, dan yang keempat tidak mampu secara jasmani maupun rohani dalam menjalankan tugas notaris kurang lebih selama 3 tahun secara berturut-turut. Dan yang kelima yaitu tertangkap sebagai jabatan pegawai negeri sipil, pejabat negara, advokat, dan lain sebagainya. Kemudian larangan
dan kewajiban notaris. Kewajiban dan larangan notaris sudah tercantum dalam pasal 3, 4, dan 5 Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang jabatan notaris yang bertegaskan dalam kewajiban dan larangan profesi notaris yang telah dicantumkan dalam pasal 15, 16, dan 17. Dan untuk selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Ada beberapa contoh pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi. Dan yang kedua adalah akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh notaris. Terus yang ketiga adalah akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di depan notaris. Dan yang keempat adalah notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya. Dan yang kelima adalah notaris ini membuat kantor cabang. Dan untuk selanjutnya adapun sanksi notaris, yaitu sanksi dalam notaris ini telah tercantum dalam pasal 6 tentang Kode Etik Notaris. Yang pertama adalah jika seorang notaris ini melakukan pelanggaran, maka hal yang pertama dilakukan adalah teguran, dan kemudian dilakukan lagi yaitu peringatan, dan yang ketiga pemecatan sementara, dan yang keempat adalah pemecatan, dan yang kelima diberhentikan secara tidak hormat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang etika notaris. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.